Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita semua diberi kesehatan oleh Allah dan alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali dalam kelas untuk belajar akidah akhlak, yaitu materi kita hari ini beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya, sebelum Ibu Guru lanjut, Ibu Guru bertanya dulu apakah semua teman-temannya hadir? Hadir, Bu. Alhamdulillah semua hadir, Bu. Alhamdulillah. Mari kita lanjut dulu. Ya. Kita lanjut dengan membaca doa dulu ya, supaya kita lakukan hari ini diberikan apa ya? Kemudahan. Nah, Kemudahan, Bu. kemudahan ini. Kelancaran, Bu. Ya, alhamdulillah anakku Ayaan. semua. Coba pimpin doanya dulu sayang yang ganteng. Ya, Bu. Jangan nakal ya, serius bacaannya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita menerima pembelajaran dari Ibu Mirna, kita berdoa. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya rabbal alamin. Berdoa selesai, beri salam. Ya, anak-anakku, alhamdulillah semuanya sudah hafal doanya. Akhirnya imamnya dilumba. Temannya Usman tidak jadi imam, semuanya jadi imam. Berlomba-lomba baca doanya, ya. Oke. Ya. Alhamdulillah, mari kita sama-sama. Hari ini kita belajar, yaitu materi pembelajaran hari ini kita beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita belajar masalah, ya, lanjut saja Pak Usman ini. Ya, masalah menghayati dan menerima. Lanjut lagi Pak Usman. Lanjut lagi. Ya, apa itu pengertian iman? Ya, kita akan belajar pengertian iman, apa itu Nabi dan Rasul, dan tugas-tugas Rasul. Ya. Selanjutnya kita akan belajar apa itu, ada berapa jumlah rukun iman, Nabi dan Rasul, siapa saja yang masuk dalam golongan ulul asmi, ada berapa jumlah Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui. Di sini jumlah ulul asmi ada 5. Siapa yang tahu salah satu yang masuk dalam golongan ulul asmi? Ya, aku ada mungkin yang tahu salah satu dari 5, yang kelima jumlah itu ada tahu salah satunya? Nimim, Nimim. Belum tahu, Bu. Kemarin ada yang sudah dia, ya? Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam masuk dalam golongan ulul asmi. Nabi Nuh itu diperintahkan oleh Allah membuat perahu besar, Bu. Masuk lagi ulul asmi, yaitu Nabi Ibrahim juga masuk dalam golongan ulul asmi. Ya. Ada juga Nabi Musa membelah lautan. Ya. Ada juga yang terakhir kita kenal, yaitu Nabi kita yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad. Ya, lanjut Pak Usman. Sabit. Lanjut Usman.
Iman artinya percaya. Rasul artinya utusan. Iman artinya percaya, yaitu kita percaya dengan sepenuh hati bahwa Rasul itu ada dan dia diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Rasulnya, ya. Dia mengutus Rasulnya untuk apa? Ke bumi, menyampaikan wahyu, dan mengajarkan kebenaran kepada umat manusia. Ya, nah, di sini kita harus percaya bahwa Rasul itu ada yang diutus oleh Allah. Karena kita punya iman, semua kita yang beragama Islam, yang Muslim yakin dan percaya bahwa Rasul dan Allah dan Rasul itu ada. Walaupun kita tidak bisa melihat, kita tidak pernah melihat, tetapi dengan keimanan kita, keyakinan kita yakin bahwa Allah dan Rasul itu ada dan pasti. Ya, walaupun kita tidak melihat, karena Allah kita lihat ciptaannya, Rasul kita lihat ajarannya, kita melihat seperti apa yang kita lakukan dan apa yang harus kita tinggalkan. Nah, itu semua ajaran Rasul yang Allah telah mengutusnya untuk kita hambanya yang ada di dunia. Oke, alhamdulillah ya anak-anakku. Kita lanjut lagi. Iya, di sini kita ada jumlah rukun iman ada 6. Yang pertama, siapa yang bisa tahu? Iman kepada Allah. Iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Anak-anakku semuanya, ada selanjutnya ada iman. Apalagi pada malaikat, Iman kepada rasul-rasul Allah. Nah, iman kepada hari kiamat. Nah, Iman kepada kodok dan qadar. Pertama kita bahas yaitu iman kepada Allah. Kenapa kita harus beriman kepada Allah sementara kita tidak melihat Allah itu? Tapi kita harus beriman. Kita buruk. Ya. Iya, kita beriman kepada Allah, walaupun kita tidak melihat tapi kita merasakan ciptaannya, ya. Kita dikasih udara segar, diturunkan air hujan dari langit, ada air di laut yang asin. Ya, itulah namanya kekuasaan Allah. Walaupun kita tidak melihat tapi kita menikmati dan merasakan adanya matahari, pergantian waktu dan malam, ada gantinya hatta hujan, ada panas. Itu namanya nikmat yang Allah berikan kepada kita semua hambanya atau manusia yang Allah ciptakan. Iman kepada malaikat, apa itu? Percaya dengan malaikat. Percaya diri. Malaikat yang melihat kita, yang mencatat amal perbuatannya kita, tingkah laku kita. Ya, jadi harus kita beriman. Kita yakin apa yang kita lakukan, kebaikan, kejahatan, ada yang melihat, ada malaikat, ada yang mencatat. Makanya kita harus yakin, kita harus beriman bahwa malaikat itu ada. Walaupun kita tidak melihat. Karena anakku sayang semuanya. Usman diam-diam, ada Usman tidak keluar di Usman, coba saya lihat. Oh, Usman ada. Jangan nakal Usman ya, diam-diam yang manis di situ. Nah, iman kepada kitab-kitabnya. Apa kitabnya agama Islam? Siapa tahu? Al-Quran itu yang wajib kita pelajari sebagai umat Islam, manusia. Sebagai umat Islam, sebagai umat manusia yang wajib kita ketahui bahwa kitab itu ada, Al-Quran itu ada. Diturunkan kepada Nabi siapa Al-Quran, anak-anakku? Nabi Muhammad sebagai pelengkap dari ke-25 Nabi dan
Rasul. Ditujukan kepada Nabi Muhammad kitab Al-Quran. Ya, alhamdulillah. Iman kepada Rasul-Rasul Allah. Terus iman kepada hari kiamat. Minggu lalu sudah diajarkan seperti apa itu kiamat. Ada kiamat kecil, ada kiamat besar. Ya, kita sudah tahu. Terus ada lagi iman kepada qada dan qadar. Ketentuan dan ketetapan Allah. Ditakdirkan kepada kita manusia. Seperti apa selanjutnya yang akan kita alami, dan kita bisa berusaha nantinya akan berubah atau tidak. Dan kita disuruh berdoa, berusaha, kan kita yakin ada namanya iman kepada qada dan qadar, ketentuan dan ketetapan yang sudah diatur oleh Allah. Jadi itu semua sebagai umat Islam kita wajib beriman. Yang keenam, harus yakin bahwa iman yang 6 itu harus kita yakini, harus kita jalani, dan harus kita yakin bahwa Rasul, kiamat, malaikat, Allah itu ada walaupun kita tidak melihat. Kita tidak melihat Allah, kita tidak melihat malaikat, tapi kita yakin bahwa Allah itu ada, ya. Karena kita melihat ciptaannya, lihat matahari, lihat turunnya hujan dari langit, rasakan air laut yang asin, ada matahari, ada bulan. Itu kita tahu pasti ada penciptanya, ya. Walaupun kita tidak melihat, tapi kita merasakan ciptaan Allah. Kita dikasih nafas. Coba kalau kita masuk di rumah sakit, bantu oksigen, dipompa-pompa, dibayar mahal, ya. Sementara Allah gratis. Apalagi yang kita tidak syukuri. Dikasih hidung lubang 2 untuk bernafas. Coba lubang hidungnya kita ke atas, jatuh air hujan turun, seperti apa jadinya, ya. Alhamdulillah Allah Maha Penyayang, dia kasih kita hidung 2, turunnya ke bawah, walaupun PC maju tetap ke bawah, ya. Jangan lagi alisnya sudah cantik dibongkar, dibolen model seperti apa. Nah, itu tidak mensyukuri namanya nikmat Allah. Kalau alisnya tebal, biarkan tebal. Kalau tipis, tambah-tambah sedikit alis biar cantik. Tapi jangan dibongkar-bongkar. Itu namanya merubah ciptaan Allah. Terus besok kamu besar, sudah calon SMA. Bongkar mahal. Iya, iya dibayar lagi. Sedangkan Allah ciptakan gratis. Ah, ini lagi sudah ada jumlah, ya, Nabi dan Rasul. Wow, sangat banyak. 124.000 Nabi. Ah, sedangkan Rasulnya 313. Nah, coba kita mau hafal semuanya ini. Banyak kan? Mau dilakukan seperti apa panjangnya? Nah, ada 124 nabi. Wah, susah. Lama. Ya. Cukup disuruh hafal 25 saja. Ya, sebentar terakhir kita menyanyikannya 25, kalau banyaknya 125 nabi dan rasul. Wow, capek, lama. Ya, Rasul berjumlah 313. Nah, panjang. Nah, Pancasila, Bu. Iya. Pancasila hanya 5. Iya, bunyinya nadanya. Nah, ya nanti yang kita menyanyi tampil. Dulu nanti Ya? yang menyanyi guru. Ya. Yang pintang menyanyi sebentar ada, sudah siap mau menyanyi, angkat tangan sebentar. Apa ibu, apa anakku Vera, apa Lulu, mungkin sudah siap menyanyi, atau Dharmaku cantik, siap semuanya, ya. Jumlah nabi yang wajib kita ketahui jumlahnya 25. Ya, ini sebentar lagunya. Cukup 25 saja. Jumlah rasul ulul asmi ya 5. Alhamdulillah sudah ditahu dia tergolong ulul asmi karena dia punya kelebihan-kelebihan yang Allah berikan. Ya, dia kuat, dia tangguh menjalankan cobaan yang dikasih oleh Allah dan lulus dan berhasil. Makanya dia dikelompokkan ke jumlah, masuk dalam golongan ulul asmi. Itulah kelebihannya dia, karena dia kuat dalam godaan, dia berhasil melewati rintangan seperti Nabi Nuh, anaknya membantah, istrinya membantah, Nabi Ibrahim, keturunannya juga, ya, ada menyembah berhala, Nabi Muhammad juga, ya, semuanya kuat menghadapi rintangan itu. Makanya dia masuk dalam golongan ulul asmi yang kelima itu.
Ya, lanjut lagi. Nah, rasul, apa itu rasul? Rasul adalah utusan Allah yang tadi kita sudah Ibu Guru sudah bilang ya anak-anakku sayang. Utusan Allah yang mengajar agama atau menerima wahyu baru pada masyarakat umum. Nabi tidak diperingatkan untuk menyampaikan wahyu yang diterima pada umat. Sedangkan Rasul menerima wahyu untuk dirinya sendiri dan menyampaikan pada kaumnya. Itulah perbedaannya Nabi dan Rasul. Ya, ada nabinya, nabi, ya, dia menerima untuk dirinya sendiri. Sedangkan Rasul dia menyampaikan untuk semua kaumnya. Ya, itulah perbedaannya. Dia pegang yang satunya untuk dirinya sendiri, dia ajarkan diri dia dalami sendiri, dia pahami sendiri. Sedangkan Rasul dia sampaikan untuk kaumnya. Apa yang sudah diterima wahyu dari Allah, dia sampaikan kepada umat-umatnya. Ini yang saya terima tadi malam, ini yang saya diajarkan oleh Allah, ini yang saya disampaikan kepada umatnya, dia sampaikan kembali. Itulah perbedaannya Rasul dan Nabi. Nah, anak-anakku sayang, lanjut. Bersamaan Rasul dan Nabi, ada persamaannya juga. Di sini Nabi dan Rasul merupakan manusia, ya, manusia pilihan. Nabi dan Rasul menyembah Allah. Ya. Mereka semua menyembah Allah, patuh dan beriman kepada Allah. Nah, Nabi dan Rasul mengamalkan wahyu apa yang ia terima dari Allah. Nabi dan Rasul ya beriman kepada Allah. Itulah persamaan Nabi dan Rasul. Selalu tujuannya menuju kepada Allah. Tujuannya selalu beriman. Tujuannya untuk kebaikan. Nabi dan Rasul merupakan manusia, iya manusia pilihan, bukan manusia seperti kita yang suka jahil, yang suka bercanda. Sementara Nabi dan Rasul manusia pilihan dari Allah, dia diberikan wahyu. Nabi dan Rasul menyembah Allah sama dengan kita manusia menyembah Allah. Nabi mengamalkan wahyu yang ia diterima. Nabi dan Rasul beriman kepada Allah. Semuanya beriman kepada Allah. Ya, anakku lanjut lagi. Lanjut lagi. Ya, tugas Rasul. Ya, anakku, tugasnya Rasul apa saja? Di sini dia menjelaskan ketahuidan bahwa Allah itu Maha Esa. Menjelaskan cara beribadah kepada Allah, memberikan aturan manusia maupun akhirat. Ia pintar sayang menyampaikan kepada manusia agar berbuat baik Allah. kepada Allah, ya, manusia dan lingkungan. Iya sayang. Ya anak-anakku, di sini ada dijelaskan ketahuidan bahwa Allah itu Esa. Apa itu Esa sayang? Artinya Satu. Apa itu Esa cantik? Satu. Satu. Dharma sayang, apa itu Esa sayang? Satu Bu Guru. Oh satu. Usman ganteng, mana? Usman? Bu Guru. Dia keluar Ada ini. toilet. Dia ke toilet. Oh iya, maklum dia lagi ketua kelas, mungkin ada dipanggil sama kepala sekolah, mungkin ada mau disampaikan ya. Kita maklumi saja karena dia sibuk. Ya, kita lanjut lagi anak-anakku. Apa itu memberikan aturan manusia baik di dunia maupun akhirat? Yang mana itu? Rasul, tugas Rasul. Ya, contohnya dia mengajarkan kebaikan, bagaimana beriman, bagaimana beribadah, bagaimana berbakti kepada kedua orang tua. Itulah ajarannya Rasul yang diterima dari Allah. Terus dia mengajar kepada manusia seperti apa yang harus kita lakukan. Terus lagi di sini ada menyampaikan kepada manusia agar berbuat baik kepada Allah, manusia dan lingkungan. Ya, yang mana itu berbuat baik kepada manusia? Sudah tahu? Oke, lanjut sifat para rasul.
Sifat rasul adanya namanya pasti itu dimiliki oleh rasul. Sifat mustahil tidak mungkin dimiliki. Sifat jaiz sama dengan sifat manusia. Sifat wajib dimiliki oleh rasul. Ya, sidik adalah jujur, fatanah cerdas, amanah dipercaya, tabligh menyampaikan. Maksudnya ini menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang disuruh kepada Allah, Rasul selalu menyampaikan kepada umatnya. Amanah, dia apa yang dia sampaikan itu tidak bohong, selalu jujur. Ya, di sini fotona, sidik jujur, berhubungan sidik dengan amanah. Selalu dia berkata yang benar, cerdas, orangnya pintar. Ya, pintar untuk menyampaikan kata-kata bagaimana supaya umatnya itu mendengarkan dengan baik. Ya, sifat mustahil anak-anakku sayang. Ada yang namanya kizib, artinya dusta, khianat artinya tidak dapat dipercaya, kiamat artinya menyembunyikan, atau satunya lagi balada artinya bodoh. Ya, mustahil bagi nabi dan rasul itu bersifat bodoh. Dia orangnya cerdas seperti tadi tersampaikan. Dia itu dipercaya, dia selalu berkata jujur. Ya, kiamat artinya menyembunyikan. Dia tidak mungkin menyembunyikan apa yang diperintahkan oleh Allah. Dia selalu menyampaikan apa yang disampaikan, tidak ada disembunyikan satupun untuk yang disampaikan kepada umatnya. Selalu dia berkata apa yang disampaikan, dia sampaikan. Tidak ada disembunyikan, ya, dan tidak ada ditambah-tambah. Semua yang disampaikan itu benar. Ya, khianat artinya tidak dapat apa? Ya, dia pasti dipercaya dan tidak mungkin berkhianat. Ya, anak-anak. Iya, anak-anakku di sini ada yang suka berkhianat. Tidak, Bu. Tidak ada. Kita kan belajar Allah. Saya takut, Bu. Gunanya kita belajar akhlak. Akhlak itu adalah tingkah laku perbuatan kita yang baik. Makanya kita orang tua kita menyekolahkan kita di sekolah yang bernaungan Muslim, ya. Karena kita orang tua kita ingin akhlak kita bagus, tidak seperti yang bebas-bebas sana. Kita di sini akidah akhlaknya ada, fikihnya ada, apalagi kita selalu diutamakan masalah pendidikan agama yang lebih banyak. Karena kelebihannya kita sekolah di madrasah itulah anak-anakku sayang. Ya, ada yang mau bertanya, ya, atau ada yang mau bagaimana? Selanjutnya, ada lagi sifat jaiz. Ada di sini makan. Sifat jaiz rasul seperti manusia, makan, minum, beraktivitas. Dia kan manusia pilihan, ya. Dia juga makan, dia juga minum, dia beraktivitas. Aktivitasnya itu selalu yang baik-baik, ya. Sifatnya rasul itu aktivitasnya yang baik. Dia hanya beribadah, dia bersikir. Ya seperti kita aktivitasnya macam-macam, ya. Kadang mengecewakan, kadang menyenangkan. Aktivitasnya manusia seperti kita di dunia ini. Makan dan minum sudah pastilah kena untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Pintar. Anak hebat. Kalau tidak makan, tidak minum, ya loyo. Ya, sudah dari tadi bermain, sudah tadi menyampaikan kebaikan, sudah dari tadi bikin ada kegiatan-kegiatannya, terus tidak makan, tidak minum, langsung loyo. Pastinya tidak mau, ya. Itulah kegiatannya sifat jaiznya Rasul. Ya, anak-anakku. Selanjutnya siapa lagi mau bertanya? Kita masuk ke tugas, ya. Pembagian kelompok, ya, anak-anakku. Pembagian kelompok. Ya, sebelum saya tutup, kita masuk dulu ke pembagian kelompok. Sebelumnya kita masuk bagian kelompok, mungkin supaya jangan dulu tegang-tegang. Ada yang bisa bantu dulu menyanyikan jumlah Nabi dan Rasul? Ada yang hibur-hibur temannya? Dandut-dandutan juga boleh. Ada 25 Nabi dan Rasul.
Siapa yang bisa? Bulu. Ibu bisa bantu ibu menyanyi biar kita terhibur. Ya, Ibu. Ya, ibu Bu. tidak tahu lagunya lagu dangdut Lagu ada. Nabi ya, Nabi dan Rasul. Iya, coba anak cantik. Biar teman-temannya Ayo. tidak mengantuk. Ayo nyanyi bareng. Ya, Satu, oke. dua, tiga. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail. Nyanyi, Bu. Nyanyi Bu, ya, ayo. Ishak, Yakub, Gak nangis ya, nyanyilah. Ayub, Nyanyi. Su'aib, Musa, dan Harun. Iya. Lanjut, saya kasih nilai ke sini. Gak kedengaran suaranya, Bu. Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad, Nabi kita. Muhammad, alhamdulillah. Nah, ya Bu. Pintar. Terima kasih sudah menghibur. Ya Bu. Alhamdulillah. Sekarang kita bagi kelompok ya. Anakku yang pintar, yang ganteng, mungkin kita bisa bagi kelompok 3 saja ya supaya agak banyak dari ya. Kelompoknya kita bagi 3. Tugas pertama, sudah itu kita kumpulkan kepada ketua kelasnya. Usman ya, ketua kelas setelah ini kumpul kelompok tugasnya. Soal pertama, tuliskan ada berapa jumlah nabi ulul azmi. Nah, rasul yang masuk dalam kelompok ulul azmi, ya? Mengerti? Apa salah ucapannya Bu Guru? Bagaimana? Sebutkan, ya, yang masuk dalam kelompok ulul azmi. Terus yang kedua, siapa saja nabi dan rasul yang masuk. Sebutkan salah satu yang masuk dalam nabi yang masuk dalam jumlah ulul azmi itu. Sebutkan satu saja, ya. Apa keistimewaannya? Sebutkan satu, terus keistimewaannya. Ya. Sudah itu kumpul dengan ibu. Ya, sudah cukup jamnya ya anak-anakku. Alhamdulillah. Ada lagi setelah ini ada guru matematika yang mau masuk. Ya, sudah ada kode-kode dari guru matematikanya di sana. Nah, mau masuk guru matematika. Alhamdulillah hari ini kita tutup dulu pelajaran kita. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa masuk dalam pikiran kita, bisa kita terapkan dan bisa kita lakukan. Ya anak-anakku, alhamdulillah dalam pelajaran hari ini semuanya saya senang sekali, semuanya tenang, pintar, tidak ada kegaduhan. Padahal yang saya dapat berita itu Usman sudah colek temannya, tapi mungkin dia sudah sadar atau dia sakit perut ya. Baik Dia Bu, tidak sekarang macam-macam lagi dengan kalian. Biasanya Usman begitu kalau sakit perut atau sakit gigi aman kelas. Jadi kita doakan Usman supaya sakit. jangan Bu. Sehat. Tadi aku dikasih jajan. Tapi tumben biasanya dia itu usil. Oh, baru ingat. Dia tadi dipanggil sama kepala sekolah. Katanya ada laporan. Ganggu temannya itu sepedanya dia kasih kempes. Waduh, Usman pantas aman kelas. Kamu dipanggil di kantor, Pak. Awas Usman ya. Syukur akidah akhlaknya bagus. Tapi hari ini dia jos. Selama dia pintar. Dia malas Bu, masuk di kelasnya Ibu katanya. Saya titip buku, dia bawakan saya buku, dia bawakan saya punya laptop. Baik Bu, Usman. sekarang dia baik. Ya berubah ya, alhamdulillah kita bersyukur doa orang Saya tuanya selalu terkabul dikasih ya. jajan. Akan Usman sebagai anak yang soleh. Ya, alhamdulillah hari ini doa panjang umur kita bertemukan lagi oleh Allah dan kita berlanjut minggu-minggu depan dan seterusnya. Ya Bu. Ya.
tugas dikumpul saja sama Usman. Usman itu anak yang baik, dia akan bawa di kantor saya periksa tugasnya ya. Terima kasih anak-anakku. Awas hilang, Assalamualaikum Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Usman tutup doanya dulu sayang, anak ganteng. Tutup doa, berdoa dulu ya. Sebentar kan lanjut lagi matematika. Ya, Baik Bu, silakan terima nak kasih. sayang ganteng. Sebelum mengakhiri pelajaran tidak halal, mari kita berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih Nak Usman. Alhamdulillah. Assalamualaikum anak-anakku. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.